kita beranjak ke segmen berikutnya, kami akan hadirkan kembali sejumlah informasi utama dari Power Breakfast pada pagi hari ini, di antaranya. Cegah dampak kemanusiaan yang lebih besar, pemerintah Indonesia desak konflik Palestina-Israel segera dihentikan. Wall Street menguat 3 sesi beruntun yang baru saja kita saksikan juga diikuti oleh Bursa Saham Indonesia IHSG. PT KAI meluncurkan kompartemen kelas suite dengan harga promo Rp1,9 juta, tujuan Jakarta Surabaya. Jangan beranjak dari tempat Anda, segmen Create Up segera hadir sesaat lagi. Halo Mbak Nadia, pagi. Pagi. Dengan Wiki dan Prisa, Mbak Nadia, apa kabar? Baik, apa kabar? Siap. Mbak Nadia cantik Kabar sekali. baik. Terima kasih sudah join. Suaranya jelas ya? Suara Jelas, ya. kami ya? Oke, siap. Ditunggu sebentar ya, Mbak. Cara bilangnya adalah Vintelite. Vintelite, oke, Vintelite. Vintelite. Ya, benar. Jadi ini lebih ke membantu operasional dari teman-teman fintech ya? Betul, iya. Oh, oke. Kebanyakan. Sip. Nanti kita tidak mengucapkan selamat pagi ya, Mbak. Oke. Kita yang general aja supaya pas ditayangkan ulang nggak aneh. Tayangkan Oke, ulangan ini biasanya ya. malam-malam gitu. Oke. Jadi biar Ya. Pagi ini everlasting. kita live, gitu. tetapi ini juga siarannya di rerun. Oh, oke. Oke. Vintelite. Vintelite. Ini emang nggak kelihatan gitu ya, emang ngeliatnya. Oh, nanti kalau kita Belum, live nanti kelihatan. pas on Oh, air ini karena lagi biasanya. iklan. Iya, biar surprise. Lagi. Vintelite. Kak Nadia, ini kita singkat sekali, hanya sekitar 14 menit 2 segmen. Oke. Nanti kita semoga semua pertanyaan yang kita ajukan ini bisa tercover semuanya ya. Ada 9 ya, should Ya, be fine. singkat padat. Baik. Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya. Ricky Adrian, dan di Kreatif kali ini kita akan bahas mengenai permudah operasional perusahaan keuangan dengan startup Vintelite. Ini sudah tersambung melalui video conference, ada Mbak Nadia Amalia, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Vintelite. Halo, apa kabar Mbak Nadia? Baik. Terima kasih untuk inviting me to be here. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga kita sehat selalu ya Mbak Nadia. Mbak, ini kalau dilihat dari pengamatan Anda, khususnya untuk perusahaan-perusahaan fintech ataupun mungkin perusahaan-perusahaan keuangan lah ya, kendala apa sih yang biasa mereka alami dalam operasional keseharian mereka? Ya baik. Artinya kalau misalnya di Vintelite sendiri kita identify beberapa problem ya. Kalau misalnya kita ngeliat perusahaan keuangan, untuk saat ini ada 2 problem utama. Yang pertama adalah problem utamanya adalah it usually takes time buat perusahaan keuangan untuk mengenali customer-nya. Dan yang kedua adalah untuk mengenali customer secara mendalam. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat dari use case customer-customer kita, biasanya untuk perusahaan keuangan, untuk memproses satu aplikasi dari customer mereka bisa sampai 4 hari sampai 2 minggu. Dan kebanyakan prosesnya itu banyak yang masih manual, seperti input data manual dan juga proses workflow yang manual. Dan bukan hanya itu, kalau misalnya kita ngomongin perusahaan keuangan pasti dekat dengan risk. Nah, kita melihat bahwa dengan proses-proses yang manual itu lebih prone terhadap penipuan atau dari fraud itu tersendiri. Nah, kita melihat sebagai perusahaan banyak banget nih yang AI bisa bantu dari segi automasi workflow hingga sampai untuk memitigasi risk sendiri. Bagaimana proses-proses itu kita bisa minimalisir lah dari risknya untuk perusahaan-perusahaan keuangan.
Oke. Oh, oke, jadi memberikan apa ya, lebih praktis lah untuk pembukuan dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu, solusi yang ditawarkan dari Vintalite ini seperti apa dan fitur-fitur yang ada juga apa aja? Oke. Dari Vintalite sendiri kita menawarkan menyebut diri kita sebagai financial data software. Jadi kita menawarkan end-to-end automation solutions. Jadi yang pertama adalah kita melihat pasti yang pertama problemnya tadi banyak dokumen yang bisa kita bilang masih offline banget seperti dokumen kertas dan juga dokumen-dokumen lainnya yang masih banyak pengarsipannya masih manual. Jadi yang pertama yang kita tawarkan adalah digitalisasi yaitu dengan teknologi optical character recognition di mana kita membantu untuk digitize dokumen dalam waktu 3 sampai 6 detik saja. Nah, yang kedua adalah kita bantu untuk automasi workflow di mana untuk dari proses input-input itu kita yang darinya manual bisa otomatis langsung dari capture foto aja. Dan itu di optical character recognition kita juga. Dan yang ketiga adalah kita menawarkan teknologi financial data enrichment. Nah, ini yang kita tawarkan biasanya untuk bank, lending institution, multi finance untuk mengerti customer-nya lebih baik. Jadi dari data-data misalnya kita contohnya mutasi rekening, kita bisa tahu nih customer ini spending behavior-nya itu bagaimana dalam hitungan menit saja gitu. Nggak perlu berjam-jam sampai harian untuk menganalisa gitu. Dan yang terakhir adalah dari seluruh data yang kita digitalkan, kita bisa kita bilang kita enrich, kita tampilkan dalam satu dashboard untuk memudahkan klien kita biasanya bank atau lending companies untuk membuat decision finansial dalam bentuk dashboard. Baik, ini sangat penting soal KYC ya, diperlukan waktu yang cukup lama khususnya mungkin untuk bank biasanya untuk mengetahui calon debiturnya seperti apa, tapi kemudian dengan teknologi yang dihadirkan oleh Vintalite ini bisa membuat prosesnya menjadi sangat cepat. Apakah sudah ada platform yang memberikan layanan serupa? Kalaupun memang ada, apa pembeda dari Vintalite dengan platform yang sudah ada lainnya, Mbak Nadia? Ya, kita melihat bahwa beberapa kalau teknologi automasi khususnya mendigitalkan dokumen itu sudah ada walaupun memang kebanyakan bukan dari Indonesia. Kebanyakan kalau kita lihat sekarang masih dari luar negeri seperti Amerika dan India gitu. Dan kita melihat juga bahwa teknologi ini terus berkembang khususnya teknologi AI ya sekarang ya. Dan yang Vintalite sendiri coba tawarkan lebih bukan hanya mendigitalkan dokumen, tetapi kita juga bisa membuat arti dari dokumen-dokumen finansial yang membingungkan. Sebagai contoh tadi saya bisa bilang kayak misalnya mutasi rekening gitu. Kita kalau ngeliat mutasi rekening kan bingung gitu ya. Ini apa maksudnya? Nah, dari Vintalite itu bisa langsung tahu nih dari mutasi rekening ini ternyata customer ini biasanya dulu ada habit ngutang gitu. Dan kita tahu langsung dari mutasi rekening itu. Jadi kita sebutnya teknologinya itu financial data enrichment, di mana kita bukan hanya tahu dari datanya doang, tapi kita suntik data dari luar untuk tahu customer ini behaviornya gimana dalam waktu hitungan detik saja. Dan ini teknologi yang baru dan kebetulan dari Vintalite sendiri kita sudah kembangkan dalam waktu hampir 3 tahun terakhir dari proses training data kita. Oke, Baik. yang biasanya menjadi concern juga ini adalah terkait dengan keamanan data dari perusahaan yang dilayani oleh Vintalite misalnya. Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu ya. Ya, usai jeda berikut ini kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mbak Cantik Nadia Amalia, CEO dan juga co-founder dari Vintalite. Oke, tadi kita sempat membahas mengenai keamanannya lah ya dari data-data yang diolah lah oleh Vintalite dari perusahaan fintech ataupun mungkin perusahaan keuangan lah yang jadi klien dari Vintalite. Nah, itu soal keamanannya gimana tuh Mbak Nadia? Ya, keamanan itu menjadi sangat amat penting banget karena kita perusahaan keuangan yang handling with financial institutions. Nah, artinya dari sisi kami sendiri ada dua hal yang kita perlu. Pertama dari internal sama eksternal. Yang internal adalah kita dari segi enkripsi kita udah bank grade encryption juga untuk dari data-data yang kita handle ya. Apalagi data-data kita yang handle itu banyak yang sensitif. Dan yang kedua adalah kita juga membantu dari bank sendiri itu kalau misalnya kita
handling dengan highly regulated industri, kita pertama dari servernya itu kita install di dalam partner kita, jadi kita nggak banyak touch the data. Terus yang kedua adalah karena kalau misalnya kalian di Indonesia pasti data centernya juga di Indonesia juga. Dan yang ketiga adalah comply juga dari sisi regulation. If there is untuk dari produk-produk kita, apabila ada regulation yang kita butuh untuk tambahan dari data protection layer, kita juga ada tambahan-tambahan lisensi yang kita apply juga khususnya untuk regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan partner kita. Oke, kalau soal keamanan data ini berarti apakah ada kerjasama dengan pihak pemerintah dan lain sebagainya? Kalau keamanan data sendiri itu ada regulasinya sendiri dari pemerintah, yaitu dari Kominfo. Dari Kominfo itu mengeluarkan regulasi bernama PSE untuk protection data, dan sebentar lagi juga ada regulation baru juga yang akan dikeluarkan. Dan kami sebagai perusahaan startup dari Indonesia pastinya sangat amat penting bagi kami untuk comply with those regulation. Oke, baik. Model bisnis dari Fintellite sendiri seperti apa, Mbak Nadia? Upaya-upaya untuk kemudian raih profitabilitasnya seperti apa? Jadi kita punya dua segmen dari Fintellite, yaitu segmen mid market dan segmen enterprise. Mid market biasanya untuk medium businesses. Untuk medium businesses biasanya yang produk yang banyak dipakai adalah produk digitalisasi dokumen, khususnya financial dokumen seperti invoice, receipt dan lain-lainnya. Nah itu kita charge subscription, di mana subscription kita itu dimulai dari 350.000. Sedangkan kalau misalnya untuk enterprise biasanya untuk produk-produk banking ya, seperti produk lending analytics atau misalnya digital banking analytics. Nah itu biasanya kita charge per usage dan juga ada integration fee-nya juga. Oke, kalau untuk yang enterprise tadi sejauh ini animonya seperti apa? Sudah berapa banyak yang bekerja sama begitu dengan Fintellite? Kita melihat dari enterprise khususnya dengan tren-tren teknologi kali ini ya, kita melihat bahwa banyak sekali traditional financial companies yang mungkin tadinya bukan digital native companies itu mulai merambah untuk digitalisasi. Jadi kita melihat bahwa demand dari enterprise itu sudah sangat open ya untuk embrace new technology, especially AI, untuk mempercepat bisnis mereka. Dan hingga saat ini total customer yang kita udah serve melalui B2C dan B2B platform kita sudah mencapai 1,5 juta customer yang kita bantu analisa dengan lebih dari 30 juta data point yang sudah kita bantu dari partner-partner kita dalam mendigitalisasi khususnya financial health dari customer mereka. Oke, menarik soal KYC, bagaimana sebetulnya dari teman-teman perbankan menerapkan screening berlapis gitu ya untuk menghindari non-performing loan lah dari calon debitur. Nah, perbandingan pemenuhan indikator compliance lah yang kemudian dilakukan oleh Fintellite dibandingkan dengan yang sejauh ini konvensional itu seperti apa sih? Ada concern nggak dari teman-teman perbankan? Mereka juga tanyakan ini nggak? Jangan-jangan ada indikator compliance di KYC gitu yang terlewati karena memang secara waktunya sendiri ini memang jauh lebih singkat gitu. Mungkin Anda bisa jelaskan, Mbak Nadia. Ya, ini sangat amat menarik ya, karena kalau misalnya dari kita sebagai perusahaan teknologi, peran kita adalah mempercepat dan memperdalam proses mitigasi risk itu sendiri. Jadi apa yang kita bantu adalah salah satu contohnya, kalau misalnya saya bisa contohkan, kita bekerja sama dengan yang KYC ini, mereka ini memiliki ribuan bahkan jutaan data yang harus dianalisa. Dan itu almost impossible kalau semua data itu di-input secara manual ke sistem. Banyak sekali data-data yang mungkin sudah ada di sana tapi tidak terutilize, padahal data-data itu sangat powerful. Contohnya adalah data transaksi customer atau cash flow customer. Data-data tersebut sekarang mungkin kita kalau misalnya saya ngomong sama teman perbankan masih ngelihatnya high level. Padahal banyak tanda-tanda fraud yang bisa kita ambil dari data transaksi. Misalnya banyak data transaksi yang kalau kita ngomongin SMB banking, banyak data transaksi yang mungkin hanya channeling ke dalam institusi sendiri. Jadi sebenarnya hanya bank aja. Itu bisa dilihat dari data transaksi. Baik, Mbak Nadia, apa yang akan menjadi fokus ke depannya atau yang akan diimprove ke depannya dari Fintellite? Pastinya kita yang pertama adalah akurasi data, menjangkau lebih banyak
customer juga dari Vintalite khususnya di Indonesia. Dan yang kedua adalah kita mau Vintalite ini bukan hanya menjadi startup di Indonesia, tapi juga regional gitu. Karena kita bisa melihat bahwa banyak sekali talent di Indonesia yang sangat amat mumpuni untuk membuat startup yang berskala regional bahkan global. Baik, semoga memang ekspansi Vintalite ke depan bisa berjalan lancar begitu ya. Sukses terus untuk Vintalite. Mbak Niandia, sehat selalu, sampai jumpa. Thank you. Baik, itu tadi perbincangan yang sangat menarik. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri, kita akan simak terlebih dahulu update pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG nampaknya berada di zona positif ya, berada di level 6.950,065. Menguat Iya. 29 poin atau 31 poin begitu ya, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di 15.700, 15.729. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya Lada, STRK, Citi, Brand, Coca, NICL, kemudian juga ada PJAA, Apex, Fire, Prim, dan PT TPMA maksud kami. Top losers ada PDES turun 11%, SRAJ turun 10,96%, TBMS turun 10%, Widi Lopi yang baru saja IPO juga masuk top losers, LMAX, dan beberapa saham lainnya seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pada pukul 9:29. Dan sudah 90 menit pemirsa, kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Iya, dan saya Prisa Sembodatu. Sampai jumpa. Jumpa.